Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Akbar Putra Mandala. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKMAI. Apa sih PKMAI itu? PKMAI merupakan salah satu dari skema PKM yang mempunyai tujuan untuk membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik yang dilakukan. PKMAI berbeda dengan keenam jenis PKM lainnya, karena PKMAI tidak melibatkan kegiatan fisik di laboratorium maupun di lapangan. Namun, PKMAI berasal dari kegiatan berkelompok yang ditulis menjadi artikel ilmiah hasil dari PKL, KKN, atau program-program seperti PhP2D atau kegiatan lainnya yang bukan tugas-tugas atau praktikum. Hasil dari PKM lainnya yang tidak diundang di BIMNAS juga dapat diajukan ke PKMAI. Terdapat 3 karakter PKMAI. Yang pertama, tidak ada usulan pembiayaan. Tetapi di dalam PKMAI nantinya apabila kita lolos pendanaan, kita akan mendapatkan dana intensif sebesar 3 juta. Yang kedua, usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah. Yang ketiga, kegiatan yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistematika penulisan artikel ilmiah. Di dalam sistematika penulisan artikel ilmiah ini adalah poin penting di mana antara kita lolos ataupun tidak lolosnya pendanaan. Jadi kita perlu lebih detail lagi dalam melihat sistematika penulisan artikel ilmiah, khususnya PKMAI ini. Dan setiap tahunnya sistematika kepenulisan setiap PKM itu selalu berubah-ubah. Jadi mari kita simak secara seksama. Yang pertama yaitu abstrak. Di dalam PKMAI tidak terdapat cover, namun langsung ke abstrak, di mana abstrak ini ada berbagai bagian. Yang pertama yaitu judul abstrak. Di dalam judul itu maksimal terdapat 20 suku kata saja, dan juga ditulis dengan huruf kapital, serta kita perlu menghindari adanya singkatan. Yang kedua yaitu nama penulis, dari ketua sampai anggota. Yang ketiga yaitu nama dosen pendamping. Yang keempat, nama instansi. Yang kelima yaitu corresponding author, di mana biasanya corresponding author ini menggunakan email dari dosen pendamping. Nah, di dalam abstrak ini terdapat 2 jenis abstrak. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Inggris. Dalam pengisian abstrak, kita perlu menjelaskan sesederhana mungkin, tetapi mencakup seluruh isian yang ada di dalam artikel yang akan kita ajukan. Di dalam abstrak, kita perlu mencantumkan kata kunci, di mana kita cantumkan 3-5 kata kunci. Nah, di sini saya mengambil contoh dari PKMAI yang dari internal kampus kita sendiri yang lolos tahun kemarin. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kita perlu menjelaskan secara detail. Terdapat 3 bagian, yaitu menjelaskan tentang apa masalah, kemudian tujuan, dan juga manfaat. Di dalam latar belakang ini kita perlu menjelaskan secara menarik mengapa kita tertarik melakukan hal ini, dan kita berikan data faktual yang mumpuni sebagai data konkret dalam membangun argumen kita.
Dan perlu kita jelaskan mengapa kita melakukan penelitian ini dan manfaatnya seperti apa. Kemudian kita masuk ke dalam metode penelitian, di mana kita menggunakan sub-sub pokok bahasan yang perlu kita gunakan seperti jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan kita perlu menjelaskan secara rinci tentang poin-poin yang akan kita tulis di metode penelitian. Yang perlu kita utamakan yaitu dalam teknik analisis data, kemudian semua alat analisis yang kita gunakan itu harus bisa menjawab semua rumusan masalah yang kita ajukan tadi. Nah, dalam kita memasukkan di dalam metode penelitian, kita perlu menjelaskan secara rinci dan juga kita perlu masukkan berasal dari mana kita mengambil data tersebut, seperti dari web maupun dari jurnal-jurnal yang kita gunakan sebagai referensi. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam hasil penelitian dan pembahasan terdapat dua pokok subbab, yaitu yang pertama hasil penyajian data dan juga pembahasan. Yang saya ambil contoh ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi kita perlu tuliskan hasil output SPSS, bagian hasil penyajian data dan interpretasinya di pembahasan. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana apa yang sudah kita jelaskan tadi, kita jelaskan secara ringkas di kesimpulan. Kemudian beranjak ke ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini bisa kita isi kepada semua aspek yang membantu kita dalam pembuatan PKMAI. Kemudian kontribusi penulis. Di dalam kontribusi penulis, kita perlu menjelaskan tupoksi masing-masing anggota kelompok di artikel ini. Kemudian masuk ke dalam daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka itu memuat dari referensi-referensi yang sudah kita ambil di yang kita masukkan tadi ke dalam metode penelitian, kemudian kita masukkan ke dalam latar belakang maupun yang jenis lainnya. Nah, yang perlu kita ketahui di dalam daftar pustaka, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley untuk membantu kita dalam pencarian data dan untuk membuktikan bahwa data yang kita ambil itu kita ambil secara aktual dan juga konkret. Meskipun kita memiliki sebuah gagasan yang baik, tetapi dari daftar pustaka kita tidak mumpuni, itu juga menjadi poin kita tidak lolos dalam pengajuan PKMAI. Yang selanjutnya masuk ke dalam lampiran-lampiran. Yang pertama yaitu lampiran biodata ketua dan anggota, dan juga biodata dosen pendamping. Kita perlu jelaskan secara rinci dari identitas diri, riwayat pendidikan, kemudian kegiatan yang pernah kita ikuti, penghargaan yang pernah kita terima, itu harus kita jelaskan secara rinci dan perlu kita cantumkan. Yang perlu diperhatikan yaitu di tanda tangan. Jangan sampai kita lupa dalam memberi tanda tangan, karena penguji itu detail dalam melihat setiap PKM. Jadi ada salah satu saja yang tidak sesuai, itu bisa menyebabkan kita tidak lolos pengajuan. Kemudian di dalam lampiran keempat ada kontribusi anggota penulis termasuk dosen pendamping. Di sini perlu kita jelaskan kontribusi dari setiap anggota maupun dosen pendamping. Kontribusinya itu apa saja, itu kita tulis di dalam lampiran keempat ini. Kemudian
kita masuk ke dalam surat pernyataan ketua pelaksana. Nah, ini perlu kita ketahui di mana surat pernyataan ini juga memuat bahwa yang kita ajukan di dalam PKMAI itu belum pernah masuk ke dalam PIMNAS. Dan juga ini juga berasal dari kegiatan yang pernah dilakukan secara kelompok. Lah, yang terpenting itu terdapat di dalam tanda tangannya, yaitu perlu kita masukkan stempel materai sebesar 10.000. Dalam kita tanda tangan itu perlu kita cantumkan sedikitlah coretan di materai tersebut, dan juga jangan sampai menutupi nama dari ketua pelaksana. Dan yang terakhir yaitu surat pernyataan sumber tulisan PKMAI. Di dalam surat ini kita menyatakan bahwa PKMAI yang kita tulis ini itu bisa berdasarkan dari PKL, dari KKN maupun kegiatan lainnya, dan juga bukan dari kegiatan praktikum atau tugas-tugas. Di dalam kita membuat sebuah PKM, kita perlu melihat secara detail sistem kepenulisan dan juga sumbernya yang perlu kita cantumkan agar kita lolos pendanaan. Jadi kita perlu lebih detail lagi agar kita bisa lolos. Semangat berproses, jangan pernah lalai, jangan pernah takut dalam membuat PKM. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.